let it bang, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi umurihi fid darin amin. Masih di bab istighfar bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari bahwa orang yang membaca Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar ini adalah sayyidnya atau ketuanya istighfar, maka dia akan menjadi orang yang ahli jannah, termasuk penduduk surga. Jika meninggal pada siang hari, membaca siang hari, kemudian meninggal pada hari itu, maka dia tergolong orang yang ahli surga. Barang siapa yang membaca di siang hari, malam hari, kemudian meninggal sebelum siang, maka dia juga termasuk ahli surga. Sekarang hadis yang nomor 10. Ini perhatikan baik-baik ya. Ini adalah hadis qudsi. Sepertinya agak ini kalau fahamnya salah ini bisa salah. Agaknya ini hadis qudsi ini berbeda sedikit dengan firman-Nya Allah bahwa orang yang beristighfar, yang sudah bertaubat, walam yusirru, tidak boleh kembali lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak boleh kembali lagi melakukan kemaksiatan lagi. Nah, hadis qudsi atau firman-Nya Allah yang tidak ada di dalam Quran ini, yang tidak termasuk Al-Quran ini, agak berbeda dengan ayat tadi. Kalau dulu penjelasannya bahwa orang yang bertobat itu tidak boleh kembali lagi terhadap maksiat yang dilakukan. Contoh umpama bertobat dari sombong, ya tidak boleh lagi kembali ke sombong lagi. Atau bertobat tidak maksiat melihat lain jenis, ya kalau sudah bertobat tidak boleh kembali lagi. Itu ayat sebelumnya. Kalau umpama kembali lagi, itu namanya tobat main-main, Nah, di sini hadis qudsi firman-Nya Allah juga, namun tidak termasuk Al-Quran, yaitu wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini perhatikan baik-baik, ini cocok sekali untuk kita-kita ini yang sering melakukan dosa, istighfar, dosa lagi, istighfar lagi. Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi, yaitu firman-Nya Allah yang tidak termasuk Al-Quran. Apa firman-Nya Allah? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita ini tahu tekniknya atau caranya istighfar bagi kaum menengah ke atas ketakwaannya, dan cara istighfar menurut atau kaum menengah ke bawah ketakwaannya. Apa firman-Nya Allah? Wahai anak cucu Adam, kamu berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, ala makana minka wala ubali. Ala makana minka ini apapun kondisinya kamu, saya tidak peduli. Dalam syarahnya itu maksudnya ini adalah
Maksudnya Allah Ta'ala tidak peduli kondisimu sekarang, mau dosa banyak, mau sedikit, mau istighfar lagi, mau dosa lagi, nah, saya tidak peduli, saya ampuni. Nah, ini cocok bagi kaum menengah ke bawah ketakwaannya. Jadi kalau ketakwaannya menengah ke bawah, golongan takwa ke ini, golongan takwa tipis ini hadis qudsi ini cocok dipakai ya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak peduli kita ini mau istighfar lagi, mau dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, tidak peduli. Pokoknya minta maaf, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, akan aku ampuni. Ya, kalau kelas seperti ini ya surganya juga kelas menengah ke bawah ya. Jangan menyaman ya, ibadahnya kelas menengah ke bawah, surganya ingin yang kelas elit. Ya, mimpi itu namanya. Kalau yang tadi yang kemarin kan ayatnya kalau sudah taubat istighfar tidak boleh kembali lagi. Nah, ini golongan takwanya menengah ke atas, kelas elit. Ya, kita kayaknya tidak masuk ini. Ya, yang di sini untuk kelas menengah ke bawah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, ya bani Adam, lau balagat dzunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, kata Allah Ta'ala, seandainya dosanya kamu itu memenuhi langit, ya, di saking banyaknya langit ini penuh dengan dosa kita, penuh sekali, banyak sekali. Akan tetapi ketika kamu minta ampun kepada saya, maka saya akan aku ampuni. Dan tidak peduli kondisinya sekarang, mau banyak dosa, sedikit dosa, mau dosa terus, istighfar lagi, dosa lagi, tidak peduli itu. Yang penting minta maaf, saya maafkan. Nah, kalau melihat ini ya, kita sulit memaafkan orang lain itu sebenarnya harusnya malu ya. Harusnya malu. Ada orang minta maaf tak nyepora sampai ke patokan. Kalau melihat hadis ini sebenarnya kita itu harus malu ya. Allah Ta'ala saja Maha Pemaaf, kita sebagai umatnya, sebagai hambanya kok sulit amat untuk memaafkan orang lain. Itu sudah dikandoli setan yang sangat kuat. Jadi kalau orang minta maaf, ya dimaafkan. Allah Ta'ala itulah yang buat, yang ngasih makan, yang kasih minum, yang ngasih nyawa, disalahi, dimaksiati, kemudian minta maaf, kita masih memaafkan. Lah kita tidak ikut ngasih makan, tidak ikut ngasih minum, tidak ikut ngasih nyawa, dimintai maaf oleh orang lain langsung mengatakan tidak mau memaafkan sampai mati. Nah, orang begini ini membuat nerakanya sendiri. Jadi kalau sulit untuk memaafkan, berarti dia sudah membuat nerakanya sendiri. Kalau dia tidak memaafkan, Allah Ta'ala juga tidak mau memaafkan. Kalau Allah tidak mau memaafkan, ya sudah jelas masuk neraka. Ya bani Adam, kata Allah Ta'ala lagi firman-Nya dalam hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqiyatani la tusyrika bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Wahai anak cucu Adam, katanya Allah Ta'ala, seandainya kamu ini datang kepadaku dengan setumpuk dosa memenuhi bumi. Jadi bumi ini penuh, umpama ini penuh dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kemudian datang kepadaku, kata Allah, asal tidak syirik, ya, tidak menyekutukan Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Semuanya aku akan datang dengan membawa ampunan. Jadi akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya sepenuh langit dan sepenuh bumi, semuanya diampuni oleh Allah apabila minta
maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Makanya Kiai Hassani memang sangat menganjurkan kepada santrinya untuk banyak-banyak baca istighfar. Jika dimintai amalan oleh siapa saja, oleh santrinya, oleh kiai atau habib yang lain, Kiai Hassani mesti jawabnya banyak-banyak istighfar. Ini maksudnya. Biar kenapa? Biar hilang dosa-dosanya dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi ini cocok untuk kaum menengah ke bawah tingkat ketakwaannya. Kalau tingkat ketakwaannya menengah ke atas, pakai Al-Quran, ayat Al-Quran yang kemarin itu dijelaskan. Kalau sudah istighfar, bertobat, tidak kembali lagi melakukan maksiat yang sama. Nah, kalau yang di sini namanya kelas menengah ke bawah, ya maksiat lagi, istighfar lagi, maksiat lagi, istighfar lagi. Cuman nanti fasilitas surganya ya kelas menengah ke bawah. Kalau perumahan, mungkin perumahan harga 250 juta ke bawah. Kalau yang di atas tadi, ya kalau umpama perumahan kelasnya kelas 1 miliar ke atas. Ya tinggal pilih lah. Tinggal pilih kita ini kuat yang mana. Mau yang kelas elit atau mau kelas menengah ke bawah. Kalau kelas kita kayaknya menengah ke bawah ya. Dosa setiap hari itu ini yang dibuat enak kayaknya. Ya gampang ngelakonin dosa. Cuman seburuk-buruknya orang yang banyak dosanya adalah kita harus tetap banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-11 ini khusus para wanita, ini kaum wanita. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, kata Nabi, perhatikan bagi kaum wanita biar bisa memperbaiki diri setelah mendengar ini. Tasaddaqna wa aksirna minal istighfar, banyak-banyaklah kalian para wanita untuk bersedekah. Terserah sedekah uang, tersedekah makanan, baju atau senyuman, atau sedekah yang dipunya itu sedekahkan sama suaminya, banyak-banyaknya diperbanyak. Wa aksirna minal istighfari, dan memperbanyak banyak istighfar. Ini perintah dari Rasulullah ya untuk kaum wanita biar memperbaiki diri agar supaya tidak terlalu banyak dosa. Karena apa kata Rasulullah? Fa inni ra'aitukunna aksar ahlin nar, karena aku lihat kalian semua para kaum wanita paling banyak menjadi penduduk neraka. Jadi penduduk neraka itu nanti paling banyak perempuan. Satu, karena perempuan di dunia sudah lebih banyak daripada orang laki-laki. Juga orang perempuan mempunyai sebab lain lebih banyak masuk neraka. Qalat imra'atun minhunna, sebagian para wanita yang mendengarkan sabda Nabi seperti ini bertanya, malana aksaru ahlin nar, kenapa ya Rasulullah kita kaum wanita, kaum emak-emak ini menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Qala, Nabi Muhammad menjawab, tuksirnal la'na, karena kalian semua banyak melaknat, mencaci, menghina, ngenyek ya, ngenyek bajunya orang, ngenyek bengesnya orang, ngenyek rumahnya orang, ngenyekan ya. Ada orang punya banyak anak, dinyek, kebaik anak melolok. Nah, itu kerjanya wanita. Ada ngenyeknya apa lagi? Buat jajan kue kondangan tak cocok. Montak kuat tandi benda tahu sanya banyak konjangan apa? Cecene yang tak nyaman sekali. Nah. Ini yang membuat para wanita itu menjadi penduduk neraka paling banyak. Ngenyek ya, ngenyek.
Jarang memang laki-laki yang suka ngenyek. Kalau perempuan banyak ya, banyak. Yang kedua, apalagi penyebabnya perempuan itu paling banyak masuk neraka? Wa takfurnal ashirah, dan mengingkari atau melupakan kebaikan suaminya. Suaminya sudah memberi belanja, wis ngos-ngosan luar biasa, masih kurang inilah, kemudian kakek ini, kamu ini laki-laki kurang pentos umpamanya, nggak tanggung jawab sebarang guys. Padahal suaminya sudah banting tulang peras keringat luar biasa mencari nafkah, ternyata istrinya masih melupakan kebaikan suaminya. Karena apa? Karena istrinya terlalu banyak ikut gaya-gaya sosialita. Jadi ala kena ngaret, umpamanya ngarit, mecah, istrinya ikut golongan grup sosialita. Mahal bedaknya, mahal sepatunya, mau olahraga ke sinilah, olahraga ke situlah. Akhirnya suaminya dianggap tidak punya kebaikan sama sekali. Ini yang menjadi penyebab wanita-wanita itu menjadi ahli neraka yang paling banyak. Kalau sudah begini ya kurangi, kalau bisa berhenti, biar tidak ikut-ikutan menjadi penduduk neraka. Kemudian ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Kata Nabi juga, perempuan itu termasuk kurang akal dan kurang agama. Jadi perempuan di samping melakukan banyak seperti tadi, suka ngenyek, menghina, kemudian melupakan kebaikan suaminya, di samping itu juga perempuan kurang akalnya, kurang agamanya. Kolat. Nah, perempuan di antara mereka bertanya lagi, manuqsanul aqli waddin. Gimana maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya perempuan-perempuan itu kurang akal dan agama? Rasulullah menjawab, qala syahadatu amran imra'ataini bi syahadati rajulin. Begini ya, kurang akalnya perempuan itu karena ketika dijadikan saksi, perempuan dua sama halnya dengan laki-laki satu. Jadi kalau mengambil saksi dari kaum perempuan maka harus dua. Kalau laki-laki kan cukup satu umpamanya. Kalau yang dibutuhkan laki-laki itu dua, maka kalau diganti perempuan saksinya harus 4 gitu. Kalau dibutuhkan laki-laki satu sebagai saksi, maka perempuannya harus, kalau diganti perempuan harus 2. Kemudian wanam kasul ayyam, watam kusul ayyam la tusalli, rawahu Muslim. Yang kurang agamanya begini, karena perempuan itu kadang-kadang dalam sehari itu tidak wajib sholat, dalam sebulan tidak wajib sholat. Nah, kan sudah terpotong ini, agamanya. Artinya kan sudah tidak sholat, head, nifas gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud perempuan itu kurang akalnya juga kurang agamanya. Kalau kurang akalnya, kesaksiannya itu sama halnya dengan laki-laki satu disamakan dengan perempuan 2. Nomor 2, kekurangannya perempuan tentang agama karena perempuan itu tidak full dalam satu bulan itu bisa beribadah seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan full. Nah, 5 waktu sholatnya ya full, puasa bulan Ramadan full. Nah, kalau ada laki-laki sholatnya setiap hari itu tidak 5 waktu, berarti mungkin dia masih perempuan. Bine berarti ya. Membedoreng laki tak bejeng. Nah, orang bejeng benih lemah, bukan 5 dalam sehari, mungkin itu ada perempuannya itu. Atau puasa di bulan Ramadan dah full laki-laki. Kuat, berarti ada perempuannya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa selalu memperbaiki diri buat bekal nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.